Hai, aku Jamal. Aku Bianca, dan inilah Cerita kami. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tun, 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 bangun Tun. Tun, kenapa kamu ini? Tun, 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 Mama, bangun Ma, Tun, 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 bangun Tun, 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 hei, bangun. Mama kok bisa tidur dekat pintu ya, Pak? Kenapa? Bapak juga nggak tahu, Jamal. Tadi pas Bapak bangun mau ke kamar mandi, Bapak lihat Mama muda pingsan di depan pintu. Tun. Tadi itu kan ya, Pak, aku baru setengah-setengah tidur. Terus aku dengar Mama teriak nyebut pocong. Apa jangan-jangan Mama habis ngeliat pocong ya, Pak? Makanya pingsan. Ah, nggak mungkin, Jamal. Tun, Tun, Tun. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Tun. Aduh, Mama kok tidur depan pintu sih, Mak? Emangnya nggak enak ya tidur di kamar? Hus, mamamu itu pingsan, bukan tidur, Jamal. Kamu kenapa sih, Tun? Kok sampai pingsan di depan pintu gitu? Kamu sakit? aduh. Tadi Mama ngeliat pocong, Pak. Hah? Pocong, Mak? Kamu yakin? Nggak salah lihat, Tun? Enggak, Pak. Enggak. Mama yakin banget kalau itu beneran pocong. Tadi itu ceritanya gini, Pak. Ada yang gedor-gedor pintu rumah kita. Padahal udah jam 10 malam kan, Pak. Terus Mama bukain pintu. Pas Mama bukain, nggak ada siapa-siapa, Pak. Kosong. Terus nggak lama muncul pocong di depan rumah kita, Pak. Beneran, itu beneran pocong. Jangan-jangan teror pocong udah sampai di kampung kita, Tun. Pak, ayo cepetan lapor Pak RT, kalau nggak Pak Hansi, Pak. Aku nggak kuat kalau ketemu pocong. Aku ngompol di celana. Aku nggak mau ketemu pocong, Pak. Atau enggak kita cari orang pinter, Pak, buat ngusir pocong di rumah kita. Mama takut, Pak. Mama takut. Iya, nanti kita cari orang pinter ya. Tapi sekarang kamu istirahat dulu, Tun. Nanti kamu makin lemas. Pak, jangan pergi jauh-jauh ya. Mama takut. Lagian aku mau pergi kemana malam-malam gini, Tun? Udah jangan takut, istirahat. Iya, Pak. Udah nggak ada apa-apa kok. Udah. Aku takut tidur sendiri. Panasnya hari ini terik banget. Kayaknya emang beneran udah masuk musim kemarau ini. Mana tadi lupa bawa minum. Haus banget. Mending pulang aja dulu. Nanti lanjut lagi agak sorean. Kalau udah nggak terik.
Terpaksa beli bawang kecil-kecil. Soalnya sekarang harga bawang udah naik banget. Biasanya sekilo cuma 25.000. Sekarang sekilo jadi 40.000. Semuanya udah serba naik sekarang. Beras aja udah 18.000 sekilo. Belum lagi cabe. Belum lagi kalau mau beli telur, mau beli lauk. Bawa uang ke pasar 200.000 rasanya udah nggak ada harganya. Ya Allah. Bu, Bapak pulang, Bu. Loh, Bapak udah pulang. Bismillah. Iya, Bu. Hari ini panasnya terik banget. Bapak nggak kuat lama-lama di kebun. Haus. Makanya Bapak cepet pulangnya. Nanti palingan habis sholat asar lagi ya ke kebunnya. Kalau udah agak redup. Iya loh Pak, rencananya Ibu mau nyuruh Bianca nganterin minum ke kebun buat Bapak. Oh iya, Bu. Tadi si Dadang cerita sama Bapak. Oh, rumah Bu Atun kena teror pocong, Bu. Hah? Teror pocong, Pak? Iya, Bu. Kata Dadang ya, Bu ya. Bu Atun sampai pingsan gara-gara ngelihat pocong itu. Pocong? Astagfirullah, Pak. Kira-kira itu pocong beneran atau cuman pocong jadi-jadian ya, Pak? Sebenarnya Bapak juga kurang tahu, Bu. Soalnya Dadang tadi cuma dapat cerita sepotong itu aja dari warga kampung. Tapi menurut pendapat Bapak ya, Bu, itu pocong jadi-jadian, Bu, yang mau mencuri ke rumah warga. Ya ampun, Pak. Ada-ada aja ya kerjaan orang jahat. Bukannya cari kerja yang halal, malah mencuri ke rumah warga. Pura-pura jadi pocong lagi. Iya, Bu, bener. Masa uang curian kayak gitu mau dikasih buat nafkah anak istri? Di mana berkahnya kan, Bu? Astagfirullahaladzim. Ih, aku jadi takut. Jadi teror pocong udah sampai di kampung ini ya? Aku jadi takut kalau keluar malam. Silakan duduk, Pak RT. Yuk, makasih Pak Anwar. Langsung aja ya Pak Anwar ya. Saya mendapat laporan dari warga. Apa betul semalam Bu Atun melihat pocong? Iya bener Pak RT. Coba kamu ceritain Tun. Jadi ceritanya tuh gini Pak RT. Sekitar jam 10 malam, saya lagi main HP. Terus ada yang gedor-gedor pintu rumah saya. Ya saya kaget dong. Saya kira siapa yang bertamu malam-malam. Awalnya saya curiga. Terus saya biarin aja. Pintu rumah saya makin digedor Pak RT. Terus saya beraniin buat keluar. Saya buka pintu rumah pelan-pelan. Pas saya keluar, nggak ada siapa-siapa Pak RT. Terus saya lihat-lihat lagi. Oh, ternyata ada pocong di depan rumah saya Pak RT. Saya takut. Langsung saya masuk ke dalam rumah. Nggak taunya saya udah pingsan Pak RT. Iya bener Pak RT. Dia pingsan di depan pintu. Untung saya bangun tengah malam. Jadi saya lihat kalau nggak dia di sana sampai pagi itu Pak RT. Waduh. Berarti ini udah kasus yang kedua nih Pak Anwar. Soalnya ya, 2 hari yang lalu juga ada laporan kalau rumah Pak Wanto yang di perempatan sana itu loh juga kena teror pocong. Modusnya sama. Pertama dia gedor-gedor pintu sampai pemilik rumahnya keluar. Berarti ini teror pocong Pak RT, bukan pocong beneran. Iya. Kalau saya telaah ya Pak Anwar ya Bu Atun, pakai ilmu pendalaman teknologi saya ya. Kayaknya ini cuman teror pocong kayak yang lagi viral-viral itu loh. Pocongnya pocong bohongan, bukan pocong yang beneran.
kalau ini teror pocong Pak RT, itu orangnya harus ditangkep. Saya kira lo pocong beneran, sampai saya mati ketakutan. Iya benar Pak RT, dia harus ditangkap sebelum makin banyak korban yang diteror. Pak RT selaku orang yang dipercayakan di kampung ini harus bergerak cepat dong, jangan diam-diam aja. Iya, Pak Anwar sama Bu Atun tenang aja ya. Tidak akan saya kecewakan warga-warga yang telah mempercayakan saya sebagai RT. Saya akan segera menindaklanjuti kasus teror ini bersama hansip saya. Tapi ingat ya, Bu Atun, Pak Anwar, rumah harus selalu dikunci. Terus perhiasan, barang-barang berharga, yo harus disimpan di tempat yang aman. Kalau ada tamu yang datang tengah-tengah malam, nggak usah dibukain pintu. Itu modus penipuan ya. Ya, paham ya, Pak Anwar ya? Iya Pak RT, itu mah tenang aja. Kalau gitu, saya pamit dulu ya Pak Anwar ya, Bu Atun. Saya emosi ngeliat pocong, harus saya tindak lanjuti. Nggak tahu dia berurusan dengan Pak RT. Mari. Itu jadi RT lambat benar. Harusnya ada masuk laporan langsung ditindaklanjuti. Ini udah 2 laporan. Iya kan Pak. Untung aja itu pocong gak masuk ke rumah kita loh Pak. Untung aku kunci pintu cepat. Tapi aku malah pingsan habis itu Pak. Gak becus dia itu jadi RT. Jangan sampai aku turun tangan jadi RT loh. Janganlah Pak, gajinya dikit. Bapak kan kerja di kantor camat. Udahlah. Ih, bagus juga boneka kamu Bianca. Iya dong Ratna, soalnya boneka ini hadiah dari bapak sama ibuku. Hadiah apa? Hadiah soalnya kemarin kan aku juara 2. Oh, kamu juara 2 kemarin dibeliin boneka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian udah dari tadi ya, woi? Enggak, kami udah dari kemarin di sini. Iya, aku serius loh, Ratna. Ih, lagian kamu telat banget sih Jamal. Kita janjinya jam 2, kamu malah datangnya jam 3. Iya, soalnya tadi aku nemenin mama aku dulu, makanya aku telat. Itu boneka siapa? Ini boneka Bianca. Iya, ini boneka aku. Wah, Bianca punya boneka juga ya? Iya, soalnya Bianca kemarin juara 2 terus dibeliin boneka. Ya kan Bianca? Juara 2 cuma dibeliin boneka. Mana keren. Aku dong, walaupun dapat ranking 2-3, tetap dibeliin pistol nih. Tuh. Ih, Jamal, nggak boleh gitu. Dasar tukang pamer. Bianca, besok kan kita libur. Aku boleh nggak nginep di sini? Wah, ide bagus, aku setuju. Wah, kayaknya seru tuh. Wah, aku mau ikut juga dong. Ih, mana boleh. Kamu nggak boleh nginep di sini. Ih, kok gitu sih, kamu boleh, aku nggak boleh. Kamu kan anak laki-laki. Kami anak perempuan. Iya kan, Bianca? Iya Jamal, kalau kamu mau nginep aja di rumah kamar. Aku kan sama Ratna anak perempuan, kamu anak laki-laki. Be, nanti malam aku boleh ajak Ratna tidur di rumah kita nggak, Bu? Bi, aku juga mau ikut, tapi nggak boleh sama Ratna. Kalau Ratna boleh tidur sini, tapi kalau Jamal nggak boleh. Padahal kan aku juga mau ikut. Ya udahlah, nanti ajak Komar tidur di rumah aku aja. Tapi Komar suka ngorok kalau tidur, ilernya bau nanti, bantal aku jadi bau. Anak perempuan tidurnya di rumah anak perempuan. Kalau anak laki-laki juga tidurnya di rumah teman laki-laki. Tapi pada nggak ada yang ngompol kan? Ratna, kamu nggak suka ngompol kan? Enggak, aku mana pernah ngompol. Gimana kalau besok pagi kita pergi maraton? Kalau aku nggak telat bangun ya. Aku nggak janji ya, soalnya aku susah bangun pagi. Kalian kok tidurnya kayak kebo sih?
Ya saya masih bingung. Kok ada ya orang yang mau nyamar jadi pocong? Bisa ya dia mikirin modus buat nyamar jadi pocong, menakut-nakuti warga, lalu mencuri. Saya sebagai RT terpandang harus segera mencari tahu kenapa yang diincar rumah Bu Atun. Kok bisa dia muncul di rumah Bu Atun? Harus saya usut tuntas sih, demi mempertaruhkan nama baik. Tapi Hansip pakai acara cuti segala lagi. Kalau kayak gini, saya sendiri yang terpaksa harus turun tangan. Ya mau ndak mau. Tapi kalau dipikir-pikir, kayak gini bener ya jadi RT. Aduh. Loh. Apa itu? Jangan-jangan. Woi! Bahaya. Loh. Mau kabur. Woi, jangan kabur. Woi, mau kabur kemana sampean? Woi. Woi, jangan kabur, woi. Tunggu, woi. Berani kabur sama Pak RT ya? Woi. Aman di sini nih. Nggak bakal sih ketemu. Loh. Hilang kemana orang itu ya? Cepet banget larinya kayak motor ereking. Sialan. Kalau ketahuan bisa mati aku. Tapi ya, saya yakin dia masih di sekitar sini nih. Nggak mungkin jauh perginya. Tadi deket kok sama saya. Kalau dapat tak bejek-bejek. Ternyata sampean ngumpet di sana ya. Pak RT ki nggak bisa diajak main petak umpet. Awas ya. Wah, ketangkep sampean, ketangkep. Nggak bisa kabur lagi ya. Ampun, Pak! Ampun! Sampean ya. Yang dulu jadi tukang urut gadungan di kampung ini ya. Emang dasar ndak ada kapok-kapoknya. Ampun, Pak! Ndak ada ampun-ampun. Saya nggak bakal ngulang lagi, Pak! Ndak ada. Sampean bakal saya bawa ke tempat warga. Jangan, Pak! Biar sampean tahu rasa. Ayo. Ampun, Pak! Berani-beraninya teror pocong di kampung saya. Saya janji, Pak, nggak ngulang lagi. Nggak ada. Wong kalau kerja itu cari yang halal yo. Ampun, Pak! Nggak. Lepasin saya, Pak! Ayo. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah berhasil menangkap pelaku teror pocong. Ini dia orangnya. Dia menggunakan kain ini untuk menakut-nakuti warga. Karena dia telah meresahkan kampung kita, maka dia akan kita adili dan kita bawa ke pihak yang berwajib. Dia kan tukang urut gadungan yang pernah ngurut Jamal, Pak. Bapak ingat nggak? Iya bener, dia ini tukang tipu. Iya emang kerjanya tukang nipu orang. Dulu jadi tukang urut gadungan, sekarang jadi pocong jadi-jadian. Bukannya kerja yang halal, malah nipu. Astagfirullah, wajahnya serem kayak gini, kayak nenek sihir ya, Pak. Iya bu, pantes orang-orang jadi takut. Nggak jadi pocong, nggak jadi yang asli, sama-sama serem. Sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang ya. Saya akan segera bawa pelaku ini ke kantor polisi.
Ayo cepat.